nama saya Muhammad Taufik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan prioritas program analisis SWOT. Merupakan dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Yang pertama, fungsi. Sebagai gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Yang kedua, lokasi. Merupakan tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Ketiga, besaran atau volume. Besaran dimaksud adalah luas, panjang atau lebar, kapasitas unit atau jumlah satuan agar tidak ada investasi yang idle atau berlebihan atau kekurangan besaran sehingga infrastruktur bidang PUPR dimaksud tidak berfungsi dengan baik. Yang keempat, waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Yang terakhir, besaran atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Selanjutnya, analisis kuantitatif strategic planning matrix. GSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan GSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal eksternal secara alternatif strategi pada tahap pencocokan. Dan yang terakhir, analisis klaster. Metode analisis klaster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenetis dari sejumlah kriteria atau multivariabel. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah atau objek dan dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Selanjutnya, pertanyaan. Yang pertama, manfaat opsional yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu. Manfaatnya mencegah hilangnya peluang, mendapat manfaat yang berlipat ganda, dan dapat meningkatkan perkembangan pada satu daerah akibat dampak dari manfaat ganda. Selanjutnya, jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Jika PUPR tidak dibangun sesuai rencana, maka dapat memberi dampak negatif berupa pembangunan tidak maksimal, sehingga dapat memberikan kesenjangan untuk masyarakat pada suatu kawasan.